Jembatan buka akses dan kesempatan berkembang. Polsek Bacan Timur amankan 445 kantong miras. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini, edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Arta Chaniago. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara meninjau progres pembangunan 3 jembatan di ruas jalan Payahe Dahepodo pada Senin siang. Peninjauan Gubernur dilakukan untuk memastikan proyek infrastruktur strategis di wilayah Oba Selatan tersebut berjalan lancar dan ditargetkan tuntas secara bertahap. Dari sekitar 100 km ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Oba dan Oba Selatan, Kota Tidore, Kepulauan, terdapat kurang lebih 50 km jalan yang mengalami kerusakan. Pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menangani pekerjaan lapen sepanjang 18 km, sedangkan 32 km sisanya ditargetkan selesai bertahap pada 2027 sampai 2028. Saat meninjau langsung progres pembangunan jembatan yang menghubungkan Payahe dan Dahepodo Senin siang, Gubernur Maluku Utara Serri Laos memastikan konektivitas tidak terputus melalui pembangunan jembatan. Setelah satu jembatan sepanjang 20 meter selesai pada tahun 2025, pada tahun 2026 sedang dibangun 6 jembatan dengan total panjang 227 meter dan nilai investasi sekitar 50 miliar rupiah. Gubernur menyampaikan pembangunan yang paling penting bukan sekedar membangun jalan, tetapi pembangunan yang paling penting adalah memastikan tidak ada lagi masa depan seseorang yang tertahan hanya karena aksesnya tertinggal. Gubernur Maluku Utara menegaskan pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak melihat pembangunan jalan sebagai proyek semata, tetapi sebagai upaya membuka akses dan kesempatan. Percepatan konektivitas bukan pilihan. Bagi daerah kepulauan seperti Maluku Utara, konektivitas adalah fondasi keadilan, pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jembatan Ake Bastiong ruas Payahe Dahepodo nilai 5,3 miliar mulai 5 Juni, panjang 20 meter. Payahe Dahepodo 2 titik, kemudian Sakeda 3 jembatan yang baru. Dikerjakan sekarang 2026, ya? Berarti tuntas? 10 tahun keputus di tengah. Tahun ini udah tembus. 5 kilo keputus itu tadinya apa? Belum tembus. Oh, belum tembus, berarti cut and fill. Biasa yang masih tak tutup itu lewat bagaimana? Tak tutup. Ya. Jadi kalau mau tembus lewat laut? Ada laut, ada lewat darat juga. Lewat darat bagaimana? Oh, jalan kebon. Tahun ini dibuka? Udah tembus, kemarin teman-teman udah pakai mobil. Berarti kalau total panjang 100 kilo berarti cuma 1 jaman ya? Sekarang tembus 3 jam. Berikutnya jembatan-jembatan kayak gini kan ada 7, tahun lalu 1, tahun ini 6, jadi kayak gitu. Tahun depan kalau bikin jembatan tuntasin aja biar satu ruas itu semua yang bagus baru pindah 1 kali. Payahe Dahepodo kan tahun depan masih kurang 20 kilo, Saketa Dahepodo 12 selesaikan aja, 20 selesaikan aja. Nanti dari Januari mulai atau mereka keroyok biar 2008 pindah ke ruas baru, selesai ruas ini. Dengan rampungnya seluruh proyek pembangunan jembatan antara Kecamatan Oba dan Oba Selatan, Kota Tidore, Kepulauan, Gubernur berharap akses masyarakat di wilayah Oba dan Oba Selatan menjadi lebih aman sekaligus memberikan kesempatan untuk masyarakat agar lebih bertumbuh dalam berbagai aspek kehidupan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, komitmen Polres Halmahera Selatan dalam memerangi peredaran minuman keras ilegal kembali dibuktikan melalui patroli rutin yang digelar jajaran Polsek Bacan Timur.
Aparat kepolisian berhasil menggagalkan upaya peredaran 445 kantong minuman keras tradisional jenis cap tikus yang diduga siap dipasarkan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Personel Polsek Bacan Timur berhasil menggagalkan peredaran minuman keras jenis cap tikus Selasa malam. Ketelitian dan kewaspadaan petugas membuahkan hasil setelah mencurigai sebuah mobil melaju dari arah Desa Tawa menuju Babang Labuha saat personel Polsek Bacan Timur melaksanakan patroli cipta kondisi. Di dalam mobil petugas mendapati 3 orang masing-masing AO 27 tahun dan SS 23 tahun warga Desa Tuokona serta IR 32 tahun warga Desa Gandasuli Bacan Selatan. Saat memeriksa barang bawaan, petugas menemukan 6 karung berwarna putih yang berisi 445 kantong miras tradisional jenis cap tikus siap edar. Seluruh barang bukti beserta kendaraan yang digunakan langsung diamankan ke Mapolsek Bacan Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Kapolsek Bacan Timur Ibda Muhammad Syukri mengatakan, penggagalan peredaran miras merupakan hasil dari patroli yang terus diintensifkan sebagai langkah preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peredaran minuman keras ilegal menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu berbagai tindak pidana maupun gangguan Kamtibmas. Karena itu pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap segala bentuk peredaran. Kapolsek Bacan Timur juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dengan melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran miras ilegal di wilayahnya. Keberhasilan menggagalkan ratusan kantong miras tersebut menjadi bukti keseriusan Polsek Bacan Timur dalam menjaga situasi keamanan di wilayah hukumnya. Langkah ini diharapkan mampu menekankan peredaran minuman keras ilegal yang selama ini kerap menjadi pemicu terjadinya tindak kriminal, konflik sosial, hingga kecelakaan lalu lintas. Melalui patroli yang dilaksanakan secara konsisten serta sinergi bersama masyarakat, Polsek Bacan Timur menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan rasa aman dan menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Halmahera Selatan. Kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, para pemerintah desa melalui kepala desa di Kabupaten Kepulauan Morotai belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab transparansi anggaran desa yang terdiri dari dana desa dan alokasi dana desa. Transparansi anggaran desa bersifat wajib sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan lainnya. Transparansi program serta kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran pendapatan belanja desa APBDes perlu dipublikasi lewat pembuatan baliho APBDes dan dipasang di depan kantor desa atau di tempat umum. Ketentuan ini telah diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Ketentuan transparansi anggaran desa menekankan kepada pemerintah desa agar selalu melakukan transparansi anggaran desa. Namun, tanggung jawab transparansi anggaran desa di sebagian Kabupaten Pulau Morotai terkesan belum sesuai ketentuan. Beberapa desa di Pulau Morotai diduga belum memasang baliho APBDes sebagaimana mestinya. Transparansi anggaran desa yang terdiri dari dana desa dan alokasi dana desa belum terlihat di beberapa desa sampai dengan bulan akhir Juli 2026. Padahal pemasangan baliho APBDes untuk transparansi program tersebut mestinya dipasang paling lambat pada Februari awal. Beberapa kepala desa sangat dikonfirmasi TVRI secara terpisah, mengaku sudah mencetak baliho APBDes tersebut, namun belum sempat dipasang. Kepala Desa Momoju Darminto Kurung mengaku pihaknya sudah membuat baliho APBDes dan sudah dipampang. Kepala Desa Jobela menyatakan telah mencetak baliho namun belum sempat memasang di tempat kantor desa. Memuju di setiap tahun itu dari awal kantor memuju ini sebelah ini kan kita ke kantor desa ini malah sini di pos Bangkung ini pos Bangkung. Jadi memang tapi setiap masa pemasangan beliau update apa ini IP-nya desa memuju ada tuh setiap tahun masa dari realisasi 2025 sudah terpasang Januari, terus APBDes 2026 sudah terpasang. yang punya Januari kita harus pasang. Sudah terpasang di Januari, setiap tahun berjalan. Posisi letak kira-kira di mana? Di mana? Posisi letak pasang Pas di balai sudah.
Karena memang setiap papan informasi dan jaga pasang di balai kan. Kita pikir di kantor kan di Tapele. Dengan ini kantong pasang kan di balai besar toh. Ya kantong kita mau pasang di sini. Kemarin-kemarin tuh jaga pasang di sini 2023 itu. 2024, 2025 tuh pasang di balai di sini. Dari Tapele ruang sekret pos Bankum tuh sebelah. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasudin Elmadris melaporkan. Pemirsa, informasi Maluku Utara kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan. Mulai dari kita. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dan berikut kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, di balik peran strategis dalam pemberantasan barang ilegal, Bea Cukai senantiasa menerapkan strategi yang efektif untuk menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Bea Cukai menerapkan analisis intelijen yang tertarget guna mengoptimalkan tingkat keberhasilan penindakan sekaligus memotong jalur distribusi barang ilegal secara efektif. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Maluku Esti Purwadiani Hidayati menguraikan, pemusnahan barang hasil penindakan merupakan bentuk komitmen nyata dan transparansi pelaksanaan tugas Bea Cukai dalam melakukan fungsi pengawasan. Penindakan dan pemusnahan barang kena cukai adalah bukti pertanggungjawaban Kanwil DJBC Maluku dan jajaran kepada publik bahwa setiap pelanggaran hukum di bidang kepabeanan dan cukai akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Strategi Bea Cukai dalam memberantas barang ilegal mencakup pengawasan dari hulu hingga hilir, pembentukan satgas khusus, operasi penindakan rutin, pembinaan industri legal lewat sentra industri hasil tembakau atau SIHT, sinergi lintas instansi, serta pendekatan sosiokultural bersama masyarakat untuk mengamankan penerimaan negara. Maluku Utara itu tidak mempunyai produksi barang kena cukai sendiri, tetapi kemudian menjadi tempat pemasaran untuk barang kena cukai ilegal. Nah,
tempat pemasaran barang kena cukai ilegal inilah yang kemudian harus kita berantas. Kenapa? Karena barang kena cukai ilegal itu artinya mereka tidak membayar cukai. Sehingga kemudian ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Di samping itu yang kedua memang terkait dengan pelindungan masyarakat. Artinya barang kena cukai ilegal ini itu harus diberantas dan juga dikurangi. Kenapa? Karena barang kena cukai itu harus dibatasi. Pengenaan cukai ini adalah untuk pembatasan barang-barang kena cukai tersebut. Di mana kemudian kalau kemudian mereka bisa beredar bebas tanpa cukai, artinya ilegal, ini masyarakat akan dihadapkan dengan banyaknya barang-barang tersebut yang kemudian akan berpengaruh negatif terhadap masyarakat tersebut. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate, Yomi Burhanuddin menjelaskan komitmen KPPBC TMPC telah terimplementasi di tahun 2026. Sampai dengan bulan Juni 2026, Bea Cukai Ternate telah berhasil melakukan 56 kali penindakan. Yang ada di Provinsi Maluku Utara, kami selain melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan sosialisasi dan literasi terkait dengan BKC ilegal itu apa dan BKC legal itu seperti apa. Jadi fungsi sosialisasi ini harapannya nanti ke depan berimbang. Jadi teman-teman dan pelaku usaha dan masyarakat sudah mengetahui, oh ini adalah barang ilegal. Jadi mereka sudah memahami dan tidak melakukan penjualan. Kadang adanya pelanggaran ataupun mereka menjual mungkin ketidaktahuan ataupun dari literasi yang kurang. Harapannya ini dengan media, kerjasama dengan media dan juga Pemda setempat, kami coba melakukan sosialisasi barang BKC ilegal itu untuk tidak dilakukan penjualan di peredaran pasar bebas. Kedua, kepada pelaku usaha juga yang mungkin tidak hanya rokok, tapi juga minuman keras, khususnya golongan B dan C yang memang harus dilekati pita cukai. Ya juga ada pemahaman bagi tempat-tempat yang diizinkan untuk menjual bahwasannya minuman mengandung etil alkohol juga harus dilekati pita cukai untuk golongan B dan C sehingga tidak ada potensi cukai yang hilang. Dan ini juga perlu dilakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha tersebut sehingga ada pemahaman dan mereka menyadari tidak melakukan penjualan barang-barang yang ilegal. Terakhir kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik jajaran APH, pemerintah daerah, kabupaten dan kota, media, mahasiswa, dan masyarakat secara umum yang telah mendukung tugas dan fungsi Bea Cukai khususnya dalam memberantas barang kena cukai ilegal di Provinsi Maluku Utara. Bea Cukai terus berkomitmen meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di pelosok daerah mengenai ketentuan hukum serta dampak buruk dari peredaran rokok dan minuman beralkohol ilegal. Oleh karena itu, Kanwil DJBC Maluku dan KPPBC TMPC Ternate senantiasa mengedukasi berbagai pihak, terutama masyarakat sebagai kunci penting untuk memutus rantai permintaan peredaran barang ilegal di wilayah Maluku Utara. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, jelang Rakorda BPBD se-Maluku Utara tahun 2026, panitia mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan Kamis pagi. Pelaksanaan Rakorda BPBD se-Maluku Utara akan digelar pada 4 hingga 5 Agustus 2026 di Kabupaten Halmahera Utara. Panitia pelaksana Rakorda BPBD se-Maluku Utara tahun 2026 dalam press release melalui pesan elektronik menyampaikan Rakorda BPBD se-Maluku Utara dapat menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta komitmen bersama antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah kabupaten kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mengusung tema penguatan sinergi penanggulangan bencana untuk mewujudkan Maluku Utara bangkit, tangguh, aman, dan berkelanjutan. Ketua Panitia Rakorda Febri Mulyadi Ibrahim menguraikan, hingga saat ini seluruh persiapan terus berjalan sesuai rencana melalui koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak terkait. Forum Rakorda BPBD se-Maluku Utara menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, serta membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di daerah. Rakorda diharapkan tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga mampu menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi strategis yang dapat menjadi pedoman bersama
dalam memperkuat tata kelola penanggulangan bencana di Maluku Utara. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara panitia dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, terutama BPBD Kabupaten Halmahera Utara, selaku tuan rumah berjalan dengan baik. Koordinasi yang terjalin berlangsung intensif dengan semangat kebersamaan. Sekretaris Panitia Khalida Fitriani Lestaluhu menyampaikan, seluruh persiapan teknis maupun administratif terus digenjot menjelang pelaksanaan kegiatan. Dirinya optimis dengan dukungan semua pihak, Rakorda dapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan sukses sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Rakorda PBPD Maluku Utara tahun 2026 diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang semakin tangguh. Seluruh BPBD di Maluku Utara diharapkan dapat menyusun langkah-langkah strategis yang adaptif terhadap berbagai potensi ancaman bencana, sekaligus mendukung terwujudnya Maluku Utara yang bangkit, tangguh, aman, dan berkelanjutan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kita ikuti informasi Klik Sulampa usai jeda berikut ini. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa, bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala, bro. Pantas sih. Dari mana ini, bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana, bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh, dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini, soba bantu badorong ini, bro. Bro juga, apa-apa. Soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you, bro, thank you. Yoi. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara, dan berikut kita saksikan beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampa. Pemirsa, seorang residivis kasus pencurian kembali ditangkap tim Buzzer 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari. Karena pendapatan mencuri 1 unit mesin mobil, pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena mencoba melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Seorang pria berinisial AD berusia 21 tahun ditangkap setelah diduga mencuri 1 unit mesin mobil truk Toyota 14B di sebuah bengkel di Jalan Padat Karya, Kelurahan Watu Bangka, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Pelaku terpaksa mendapat hadiah timah panas polisi karena mencoba melawan dan hendak kabur saat dilakukan penangkapan. Aksi pencurian yang dilakukan pelaku terjadi pada Jumat malam 24 Juli 2026, sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah. Pelaku yang diduga bekerja di bengkel tersebut diduga memanfaatkan kondisi bengkel yang sepi dan jarang diperiksa. Tersangka kemudian mengangkut mesin truk tersebut dan diduga menjualnya untuk mendapatkan uang. Korban yang mendapatkan informasi dari tetangganya kemudian mencari keberadaan pelaku dan mesin yang hilang. Setelah berhasil ditemukan, pelaku dan barang bukti 1 unit mesin mobil truk Toyota 14B dibawa ke Polresta Kendari untuk menjalani proses hukum. Kasat Reskrim Polresta Kendari Kompol Weli Wantomalau mengatakan, akibat aksi pencurian itu, korban mengalami kerugian sekitar 40 juta rupiah. Polisi menyebut AD merupakan residivis kasus curanmor dan pernah divonis 2 tahun penjara pada tahun 2023. Tersebut merupakan pelaku pencurian mesin mobil. Jadi ada di bengkel, mesin mobil itu
salah satunya mobil truk, ya, roda 6, mesinnya itu diangkat dari atas truk itu, kemudian disimpan di salah satu tempat, sempat dijual oleh si pelaku ini. Kemudian si pemilik truk ini ataupun bosnya, mantan bosnya itu mengambil lagi mesin mobil tersebut. Si tersangka ini, inisial AD ini merupakan residivis curanmor. Jadi saat kami tangkap tadi dia sudah berhasil melawan petugas, kemudian lari dia, akhirnya diberikan tindakan tegas dan terukur. Saya ulangi, kami berikan tindakan tegas dan terukur karena dia sudah berhasil mau melompat ke atas jendela. Ini barang bukti yang sudah terjualnya itu seharga 20 juta ya kepada pemilik besi tua maupun barbek itu untuk kegunaannya karena kehidupan sehari-hari. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Laudeliku, TVRI Sultra melaporkan. Pemirsa, sepanjang tahun 2026 perkara narkoba dan penganiayaan menjadi kasus yang paling menonjol di Kabupaten Wakatobi. Seluruh perkara tersebut telah masuk tahap persidangan hingga diputus oleh Pengadilan Negeri Wangi-Wangi. Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Panji Prahistoriawan Prasetyo mengungkapkan sejak bulan Januari hingga Juli 2026, terdapat sejumlah perkara yang menonjol dan telah diselesaikan melalui proses persidangan. Dari seluruh perkara yang ditangani, kasus narkoba dan penganiayaan menjadi yang paling banyak dengan masing-masing 3 perkara. Selain itu, perkara perlindungan anak di bawah umur juga menjadi salah satu kasus yang menonjol di Pengadilan Negeri Wangi-Wangi. Menurut Panji, berbagai perkara tersebut telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari tahap persidangan hingga pembacaan putusan. Dari Januari sampai pada bulan Juli 2026 ini, ada beberapa kasus yang kami tangani di Pengadilan Negeri Wangi-Wangi. Namun dari beberapa kasus yang sedang kami tangani ini, ada beberapa kasus-kasus yang menonjol di Kabupaten Wakatobi yang menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Wakatobi dan pemerintah dan para penegak hukum di Kabupaten Wakatobi ini. Diantaranya adalah adanya beberapa kasus peredaran narkotika yang sampai saat ini sudah kami tangani dan sudah kami putus, dan ada juga beberapa kasus-kasus penganiayaan, kemudian perlindungan anak di bawah umur. Pengadilan Negeri Wangi-Wangi berharap upaya penegakan hukum yang didukung peran aktif masyarakat dapat menekan angka tindak pidana, khususnya kasus narkoba, penganiayaan, dan kejahatan terhadap anak di Kabupaten Wakatobi. Amran Mustarode, kontributor TVRI Sultra melaporkan. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku hari Jumat 31 Juli 2026. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Arta Chaniago dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.